Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Lydia Yunastanti dengan NIM 19315111420 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan pada mata kuliah Manajemen Strategi kelompok D3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap terakhir dalam manajemen strategi, di mana para manajer sangat perlu mengetahui kapan suatu strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi yaitu suatu usaha untuk memperoleh informasi, di mana semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. 3 macam aktivitas dasar dalam mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi pada saat ini. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi dan evaluasi yang terjadi pada 3 tingkat hierarki dalam suatu organisasi dan juga fungsional. Hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian yang besar yang akan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, banyak perencana strategi yang sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah dan potensi masalah yang akan datang sebelum suatu krisis. Evaluasi strategi bisa menjadi proses yang rumit dan juga sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi juga dapat menghabiskan biaya yang cukup mahal dan bisa menjadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya itu dapat tercapai. Evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama, ada sifat dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar yang antara lain adalah memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sejalan dengan rencana. Yang kedua, ada jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pengendalian strategi, yang kedua pengendalian manajemen, dan yang ketiga pengendalian operasional. Pengendalian strategi merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Ada 3 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis. Setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Proses manajemen dari pemeriksaan secara terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategis masih berlaku atau tidak. Perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan industri. Yang kedua, ada pengamatan strategis. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Yang ketiga, ada pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat
untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa yang mendadak dan tidak diharapkan. Kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama, menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan merevisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, litbang, serta kekuatan dan kelemahan pada sistem informasi manajemen. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Contoh perubahan yang mungkin dibutuhkan suatu organisasi adalah memperbaiki strategi organisasi, mengganti satu atau dua individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon